Gadis itu mengalami koma seminggu sekali. Si tua di sampingnya sudah mulai tidak sabar. Setelah menemukan lokasi yang tepat, dia mengeluarkan tabung cairan hitam dan menusuknya dengan keras. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antaranya ketika gadis Susan bangun lagi. Dia hanya merasa dunia berputar. Pakaian di tubuhnya juga menghilang entah kenapa. Tapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sedikit bersemangat. Dia bahkan mendapat pekerjaan siaran langsung keesokan harinya. Hanya dalam proses singkat. Susan membuat permintaan aneh kepada bosnya. Dia mengharapkan 7 hari libur setelah setiap 7 hari bekerja. Karena kondisi penampilan superior gadis itu, bos tidak ragu untuk berkompromi. Dia menjadi pusat perhatian. Dalam kondisi ini, Susan langsung jadi bintang utama. Tak lama kemudian datang waktu istirahat 7 hari, tidak seperti gadis lain. Susan perlu menjaga dirinya dengan mayat di rumah saat dia beristirahat. Dan pemilik mayat itu Lisa, melakukan transfusi darah supaya tetap hidup. Sebagai aktris Susang, Lisa mengandalkan koneksi yang dia buat ketika dia masih muda. Hampir tidak menjadi pembawa acara aerobik. Itu tidak buruk. Baru pada hari ulang tahunnya dia tersesat. Tidak sengaja mendengar percakapan bos. Bos saat ini sedang mempertimbangkan untuk menggantikannya. Bagaimana jalang tua itu bisa bertahan selama ini? Itulah misteri bagiku. That's the fucking mystery to me. Hei, tahukah kamu bahwa kesuburan seorang wanita mulai menurun sekitar usia poin 5? Melihat wajah yang menua di cermin, Lisa menyadari untuk pertama kalinya bahwa tahun-tahunnya telah berlalu. Aku benar-benar tidak hidup lagi. Dan bos dengan cepat berbicara dengannya tentang akhir karirnya. Lisa kesurupan sepanjang waktu. Dia merasa seperti makanan kadaluarsa. Seperti udang rebus yang kulitnya keras keriput dan dibuang. Dalam kondisi kesurupan ini, di perjalanan pulang, ia melihat papan reklamnya terkoyak tanpa ampun karena tidak fokus. Terjadi kecelakaan mobil. Untungnya setelah beberapa pemeriksaan itu bukan masalah besar, namun Lisa masih saja merintih. Tepat ketika dia merasa sedikit malu dan ingin pergi, tangan bertanda lahir geologi menghantam bahunya. Itu dokter muda. Dokter mengatakan satu tes terakhir diperlukan. Lalu ia meraba-raba tulang punggung Lisa. Katanya kamu adalah kandidat terbaik. Untuk kalimat yang tidak bisa dijelaskan ini, awalnya Lisa tidak peduli. Tetapi ketika dia pergi, dia menemukan sekelompok barang yang tidak dapat dijelaskan di sakunya. Ini berisi stik USB. Dan sesampainya di rumah, rasa penasaran menuntun Lisa untuk membuatnya bergairah. Beberapa kata pertama dari video dapat disebut kutukan wanita lebih muda. More beautiful. Lebih sempurna kira-kira berarti mereka menjual zat yang dapat memisahkan diri dari dirinya sendiri, menjadi diri sempurna lainnya. Kenangan keduanya dibagikan. Seminggu adalah diri aslinya. Seminggu adalah diri yang baru, kehidupan alternatif 7 hari siklus. Tapi ada peringatan bahwa Anda adalah satu. Lisa bisa dibilang tak memiliki sifat setelah membacanya. Aku merasa seperti sedang menghina diriku sendiri. Dan dia membuangnya begitu saja. Pada malam hari dia pergi ke bar sendirian dan minum alkohol. Jika dalam jarak dekat dia sudah tua dan disebut pengemis gila, jadi Anda melihat manisnya pasangan muda, dan Anda tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, tidak diragukan lagi itu menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Karena penuaan tak tertahankan. Kemudian Anda cukup membuat diri baru. Jadi malam itu, Lisa mengambil stik USB lagi, dan menghubungi nomor di atas. Kurir tiba keesokan harinya. Setelah dibuka ada kartu kunci di dalamnya. Sesuai dengan alamat yang diberikan sebelumnya. Dia datang ke komunitas terpencil dan kumuh. Menurut nomor, Lisa berhasil mengambil kotak itu. Dan dia pulang, dan butuh seluruh keberaniannya untuk menyuntikannya. Namun setelah menunggu lama, tidak ada respon. Tepat ketika dia tidak bisa berkata-kata pada dirinya sendiri, bahwa dia akan percaya pada penipuan seperti itu, detik berikutnya, dia jatuh ke tanah. Kemudian punggung mulai menggeliat. Seperti ada sesuatu yang akan pecah. Yang segera setelah itu tangan putih keluar. Itu benar, itu adalah diri yang lain. Itu Susan. Ikuti petunjuk penggunaan, Susan menjahit punggung Lisa dan memberinya larutan nutrisi agar tetap hidup. Lihatlah dirimu di tengah cermin, dan tiba-tiba dia merasa dunia adalah tempat yang lebih baik, cantik dan kencang. Hidungnya tiba-tiba mimisan. Dan kemudian Susan ingat bahwa dia lupa mengambil cairan tulang belakangnya. Keadaannya yang sempurna harus dijaga oleh cairan tulang belakang Lisa. Dia hanya dapat mengambil dosis selama 7 hari sekaligus. Jika Anda mengambil terlalu banyak, tubuh utama akan rusak. Itu sebabnya dia menyuruh bosnya untuk bekerja 7 hari dan mengambil cuti 7 hari. Setelah itu, Susan dengan cepat menjadi puncak industri dengan tubuhnya yang sempurna dan penampilannya yang luar biasa. Bahkan ada yang menggambarkan sebagai pemandangan tak terbatas. Tapi waktu selalu bergerak cepat. Dalam sekejap mata, tanggal penggantian telah tiba,
Masalah pertama muncul saat Lisa bangun. Kehidupan kedua orang itu sangat berbeda. Rasa sakit Lisa yang tak tertahankan bukanlah apa-apa. Terutama karena dia menemukan bahwa selain mengambil obat dan tinggal di dalam rumah sepanjang hari, untungnya ingatan keduanya dibagikan. Dia juga bisa merasakan kegembiraan. Tapi Lisa mengabaikan fakta bahwa perpecahan memiliki pikiran yang independen. Dia secara bertahap menemukan Lisa merusak pemandangan, dan dia menjebol sebuah ruangan di dalam dinding dan memasukkannya ke dalam. Mural di rumah juga telah diganti dengan Susan. Yang lebih buruk, dia mulai melanggar aturan. Sudah jelas waktunya untuk penggantian. Aku tidak akan keluar terlambat, jadi tunggu saja aku. Tapi tetap serakah untuk dunia luar. Dia bahkan membawa pacarnya pulang. Pada titik ini di larutan nutrisi Lisa telah diidentifikasi. Di sisi lain, Susan masih mencari kegembiraan. Tapi segera menemukan dirinya telah mimisan lagi. Ini membuatnya sedikit bingung. Bergegas kembali ke kamar. Namun itu bukan untuk penggantian. Sebaliknya, dia memilih untuk menarik sumsum tulang belakang Lisa. Keesokan paginya, Lisa terbangun karena kesakitan. Helm pacar di rumah menunjukkan bahwa aturan yang dilanggar kemarin bukanlah mimpi. Jadi mutasi menakutkan akan muncul karena keserakahan dirinya. Yang tadinya cantik, kini telah menjadi seorang anal girl. Tiap hari mencium aroma sedap. Beginilah rupanya sekarang. Mutasi telah mengubah kehidupannya. Dia ingin bibirnya kembali seperti semula. Merindukan bibirnya yang seksi. Hanya penyesalan akibat keserakahannya. Ingin kembali merasakan cipokan. Kini waktunya gadis itu untuk makan. Jadi, dia keluar ke restoran untuk memesan sebuah makanan. Bakomnya? Tiba-tiba saat dia pulang, ada seorang pria yang mengganggu. Pria itu langsung membanting dan memojokkannya. Berbekal pengalaman waktu muda dulu, dia berhasil kabur dan melarikan diri kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung terpuruk dan menangis. Hinaan dan cacian yang didapatnya setiap hari. Sungguh malang nasibnya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia tampak sedikit bahagia karena mendapatkan hadiah. Begitu dibuka, ternyata adalah topeng kuda untuk menutupi wajahnya. Preciosa. Nah, begini lebih enak dilihat, tampak lebih baik dipandang, dan tidak mengganggu penglihatan. Dia langsung mengabadikan momen ini karena tampak lebih sedap dipandang. Anal Girl tampak sangat sedih dan berlari terkekeh-kekeh, mencoba untuk lompat bunuh diri, tetapi dia takut nanti sakit. Tiba-tiba ada seorang yang peduli padanya, dan pada akhirnya mereka jatuh cinta dan membangun keluarga kecil yang bahagia.